Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita membuka pintu menuju menara yang terlupakan, sebelum kabut turun dan suara dari laut mulai menggali, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Dukungan kalian adalah cahaya kecil di lorong cerita ini. Dan jika kalian ingin terus menyusuri kisah-kisah horor fiksi dari Tanah Nusantara, aktifkan loncengnya. Karena setiap bulan purnama akan ada cerita baru yang menunggu untuk dibuka. Sekarang mari kita mulai. Judul cerita fiksi hari ini adalah Menara Terakhir di Ulelewe. Jakarta malam yang biasa. Hujan turun pelan membasahi jendela apartemen Raka. Di luar suara klakson dan gemuruh kendaraan menyatu dengan suara hujan, menciptakan simfoni kota yang tak pernah benar-benar tidur. Raka duduk di depan laptopnya, menyelesaikan artikel tentang mitos urban di kota-kota pesisir. Ia lelah, tapi matanya tetap menyapu layar, mencari celah cerita yang belum terungkap. Lalu bel pintu berbunyi. Di depan pintu tak ada siapa-siapa, hanya amplop coklat tua yang tergeletak di lantai, basah oleh gerimis. Tidak ada nama pengirim, tidak ada cap pos. Hanya tulisan tangan yang nyaris pudar. Untuk Raka. Jika kau ingin tahu kebenaran tentang Banda Aceh, datanglah saat bulan purnama, menara itu akan muncul kembali. Raka membalik amplop itu. Di dalamnya ada selembar peta kasar, digambar dengan tinta hitam yang mulai luntur. Peta itu menunjukkan garis pantai Banda Aceh dengan suatu titik yang dilingkari. Ulelewe. Ia menatap peta itu lama, tapi ada sesuatu yang mengganggu. Bukan ancaman, bukan undangan, tapi panggilan. Seolah ada suara yang berbisik di balik kertas. Dari balik laut, dari balik waktu. Raka membuka laptopnya lagi. Ia mengetik, tiket ke Banda Aceh malam ini. Langit Banda Aceh kelabu saat Raka tiba. Angin laut menyambutnya dengan dingin yang menusuk, membawa aroma garam dan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Ia menyewa motor dan langsung menuju ke Ulelewe, pelabuhan tua yang katanya hilang ditelan tsunami. Di sana, ia menemukan dermaga yang sepi, bangunan tua yang setengah runtuh, dan suara ombak yang tak pernah berhenti. Ia bertanya pada warga sekitar menara. Mereka diam, beberapa menunduk, beberapa pergi. Di sebuah warung kopi, seorang pria tua berkata pelan, "Kalau kau melihat menara itu, jangan dekati. Ia tak suka dilihat." Raka tidak menyerah. Ia menuju ke museum kecil di pusat kota. Di sana, ia menemukan foto lama pelabuhan, hitam putih, diambil sebelum tahun 2004. Di sudut foto, samar-samar terlihat bayangan menara. Tinggi, menjulang, tapi tidak ada catatan tentang bangunan itu. Ia bertanya pada kurator museum. Pria tua itu hanya tersenyum pahit. Menara itu bukan bagian dari sejarah, ia bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Raka menyimpan foto itu, malam semakin dekat, dan bulan naik lagi. Malam itu, Banda Aceh seolah menahan nafas. Langit gelap tanpa bintang, dan kabut turun dari arah laut, menyelimuti Ulelewe seperti selimut tebal yang menutupi luka lama. Raka duduk di tepian dermaga. Kamera tergantung di leher, recorder menyala. Ia menunggu. Entah apa yang ia harapkan muncul dari kabut itu. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Angin berhenti, lalu dari kejauhan terdengar suara azan. Raka berdiri, langkahnya pelan, menyusuri dermaga yang basah. Kabut semakin tebal. Ia menyalakan senter, tapi cahaya hanya menembus beberapa meter ke depan. Di kejauhan, ia melihat siluet menara, tinggi menjulang seolah memanggilnya. Ia mengangkat kamera, tapi layar hanya menampilkan noise. Ia mencoba merekam azan, tapi recorder mati tiba-tiba. Ia melangkah lebih dekat. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menolak hadirannya. Lalu ia melihat sesuatu. Bayangan seorang wanita berkerudung berdiri di tepi air, menghadap menara. Diam, tidak bergerak. Raka memanggilnya, tapi tak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat, dan saat jaraknya tinggal beberapa meter, kabut menelan semuanya. Gelap, ia pingsan. Raka terbangun di rumah tua. Dinding kayu, lampu minyak, dan aroma kayu bakar menyambutnya. Di depannya, seorang wanita berkerudung duduk diam. Wajahnya pucat, matanya menyimpan luka yang dalam. Namanya Syarifah. "Aku menemukanmu di dermaga. Kau hampir tenggelam," katanya pelan. Raka mencoba mengingat menara, kabut, azan, bayangan wanita. Syarifah mengangguk. "Kau melihatnya, menara itu?"
Ia hanya muncul saat bulan purnama dan kabut turun. Ia membuka bangunan biasa, ia adalah penjara. Ia membuka jurnal tua milik leluhurnya. Halaman demi halaman berisi sketsa menara, simbol kuno, dan catatan tentang makhluk laut entitas yang pernah mengancam kota ini. Menara dibangun untuk menahannya, tapi setiap generasi, menara memilih satu penjaga. Bukan untuk menjaga, tapi untuk dikurung bersama makhluk itu. Menara itu memilih. Ia tak bisa dijaga, ia menjadikan, kata Syarifah. Raka merasa tubuhnya dingin. Ia ingin pergi, tapi sesuatu dalam dirinya berkata, belum. Pagi itu, langit Banda Aceh tampak lebih kelabu dari biasanya. Langit belum sepenuhnya pergi, seolah enggan melepaskan cengkramannya dari Ulelewe. Raka berdiri di tepi pelabuhan lama, memandangi reruntuhan yang dulu menjadi gerbang laut. Ia tahu, menara itu tidak akan muncul di siang hari, tapi pintunya mungkin tetap ada. Ia menyusuri tangga batu yang sebagian tertutup lumut dan pasir. Di bawahnya, di balik dinding retak, ia menemukan pintu besi tua. Tidak terkunci, hanya tertutup oleh rasa takut. Saat ia menyentuh gerbang pintu, suara dari belakang membuatnya berhenti. Bang, jangan masuk. Tempat itu bukan untuk orang luar. Seorang nelayan tua berdiri di ujung dermaga, mengenakan sarung dan peci lusuh. Matanya tajam, tapi suaranya gemetar. Saya cuma melihat, Pak. Saya jurnalis, jawab Raka. Jurnalis pun bisa hilang kalau terlalu dalam menyelam ke masa lalu. Menara itu bukan cerita, ia luka. Luka yang belum sembuh. Raka menunduk hormat, saya akan hati-hati. Kalau kau dengar suara perempuan nangis di dalam, jangan jawab, itu bukan manusia. Pintu terbuka dengan derit pelan. Di dalam, lorong gelap menyambutnya. Dindingnya lembab, dipenuhi tulisan kuno yang tak dikenalnya. Tengkorak berserakan di sudut-sudut, sebagian masih mengenakan kain kafan yang sudah lapuk. Di tengah lorong, ada jam tua yang berdetak mundur. Raka mendekat, jarumnya bergerak perlahan ke angka yang tak dikenal. Seolah waktu di dalam berjalan ke arah yang berbeda. Ia menyusuri di lorong, dan tiba di ruang tengah. Di sana, altar batu berdiri di bawah cahaya remang dari celah dinding. Di atas altar, cermin tua, retak dan berdebu. Ia menghapus debu dengan tangan, dan di cermin itu, ia melihat dirinya, tapi bukan dirinya. Wajahnya pucat, matanya hitam. Di belakangnya, bayangan wanita berkerudung berdiri diam. Bang Raka, suara itu lirih, seperti bisikan dari dasar laut. Bang, bantu kami keluar. Raka mundur, tapi cermin itu tetap menampilkan bayangan yang sama. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Lalu suara azan terdengar lagi, tapi kali ini dari dalam lorong. Langkah Raka terasa berat saat ia meninggalkan lorong menara. Udara di luar tidak lagi sama. Kabut masih menggantung, tapi kini terasa lebih pekat, lebih dingin. Langit senja berubah menjadi kelabu tua, dan laut di depan pelabuhan tampak diam, terlalu diam. Ia duduk di tepi dermaga, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Cermin itu bayangan dirinya, wanita berkerudung, tengkorak. Jam yang berdetak mundur, semua terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Lalu air laut mulai bergerak, pelan, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dasar. Raka menatap permukaan air, dan di sana ia melihatnya. Bayangan kota Banda Aceh, tapi bukan seperti yang kenal. Bangunan-bangunan tua berdiri di bawah air, jalanan yang tenggelam, masjid yang kubahnya retak, dan rumah-rumah yang mengambang seperti kenangan yang tak pernah pulang. Di antara bayangan itu, wajah-wajah mengambang, wajah-wajah yang memanggilnya. Bang Raka, suara itu muncul lagi, kali ini dari air. Kami di sini, kami belum selesai. Raka mundur, tapi air itu tetap memantulkan wajah-wajah yang sama. Ia melihat seorang anak kecil mengenakan seragam sekolah tersenyum pahit. Seorang ibu muda memeluk bayi yang tak bergerak. Seorang lelaki tua menatapnya dengan mata kosong. Dan di antara mereka, ia melihat dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya hitam, tubuhnya mengambang di bawah permukaan. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Ia mencoba lari, tapi kakinya berat, seolah tanah menahannya. Lalu di balik kabut, Syarifah muncul, diam, matanya merah. Ia tidak bicara, hanya menatap Raka dengan luka yang dalam. Menara itu tidak menyimpan arwah, katanya akhirnya. Ia menyimpan waktu, dan kau sudah masuk terlalu jauh. Raka menatapnya.
Apa yang harus saya lakukan? Syarifah menunduk. Kau harus memilih. Keluar dan melupakan semuanya atau tinggal dan menjadi bagian dari menara. Kabut belum pergi, senja telah turun, tapi langit tetap kelabu. Raka berdiri di depan menara yang kini tampak jelas, menjulang dari laut seperti luka yang menolak sembuh. Syarifah berdiri di sampingnya, diam. Angin laut membawa suara-suara yang tidak seharusnya didengar. Menara itu tidak butuh penjaga, kata Syarifah akhirnya. Ia memilih sendiri, dan kau sudah dipilih. Raka menatap menara. Ia bisa pergi. Ia bisa melupakan semuanya. Tapi wajah-wajah yang ia lihat di air hitam masih memanggilnya. Anak kecil, ibu muda, lelaki tua, dirinya sendiri. Ia melangkah ke pintu menara. Syarifah tidak menghentikannya. Ia hanya mengucapkan suatu mantra. Pelan seperti doa yang tidak ditujukan kepada Tuhan. Yang melihat bayangan akan menjadi bayangan. Yang mendengar panggilan akan menjadi suara. Yang masuk tanpa nama akan keluar tanpa waktu. Di dalam menara, lorong berubah. Dinding bergerak. Jam berhenti berdetak, cermin retak sepenuhnya. Di altar, simbol baru muncul, lingkaran yang terbelah empat dengan mata di setiap sudut. Simbol itu berdenyut pelan seolah hidup. Raka menyentuh altar, dan ia melihat semuanya. Banda Aceh sebelum tsunami. Setelahnya, wajah-wajah yang hilang, wajah-wajah yang dilupakan. Ia melihat Syarifah muda menangis di depan menara. Ia melihat dirinya sendiri menulis surat. Ia melihat surat itu dikirim ke jurnalis lain di Jakarta di malam bulan purnama. Ia tersenyum, ia menangis, ia hilang. Jika kau ingin tahu kebenaran tentang Banda Aceh, datanglah saat bulan purnama. Menara itu akan muncul kembali. Jika suara dari laut mulai memanggilmu malam ini, jangan jawab, jangan lihat ke belakang. Jangan sebut nama yang tenggelam. Jakarta, malam yang biasa. Hujan turun pelan, di depan pintu apartemen, seorang jurnalis muda tergeletak amplop coklat tua. Tidak ada nama pengirim, tidak ada cap pos, hanya tulisan tangan yang nyaris pudar. Terima kasih telah menyusuri lorong waktu malam ini. Jika kisah ini membuatmu merinding, penasaran, atau merasa seperti sedang diawasi, jangan lupa tinggalkan jejakmu seperti like, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya, karena setiap bulan purnama akan ada cerita baru yang muncul dari kabut. Cerita yang tidak tercatat dalam sejarah, tapi hidup dalam bayangan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, menara itu tidak akan pernah benar-benar hilang.